Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dengan tema bermain di rumah teman. Pertama-tama, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kamu dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, kamu dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya. Dan yang ketiga, kamu dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan. Berikutnya, mari kita lihat materi pembelajaran hari ini. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Di sini ada anak yang sedang bermain simpai. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, dan pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama keluargamu. Ini ada beberapa pertanyaan. Mari kita coba menjawab sama-sama. Nomor 1, apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Menurut kalian, apa yang digunakan Benny dan teman-temannya? Ya, simpai, benar. Pertanyaan yang kedua, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Pada pembelajaran sebelumnya, Benny dan teman-temannya memetik jambu. Alat apa yang digunakan untuk memetik jambu? Apakah kalian masih ingat? Ya, galah. Ya, alat yang digunakan untuk memetik jambu. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Yang dimaksud adalah bentuk benda, simpai, dan galah. Menurut kalian bagaimana bentuknya? Ya, simpai dan galah memiliki bentuk yang tetap. Benar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Wujudnya bagaimana? Benda simpai dan benda galah wujudnya menurut kalian? Simpai dan galah wujudnya padat. Ya, benar. Sekarang mari kita membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada bacaan yang berjudul benda padat. Mari kita baca menggunakan lafal dan intonasi yang tepat bersama-sama. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai.
Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ya, itu tadi adalah bacaan tentang ciri-ciri dan contoh benda padat. Sekarang, ayo kita tulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab berdasarkan teks bacaan benda padat itu tadi yang telah kita baca bersama-sama. Langsung saja, nomor 1. Bagaimana bentuk benda padat? Itu tadi setelah kita baca bersama, bagaimana menurut kalian? Bentuknya selalu tetap. Ya, nah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ukuran benda padat? Kalau itu tadi bentuknya, sekarang ukurannya menurut kalian bagaimana? Ukurannya selalu tetap juga benar. Pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Kalian pasti sering memindahkan buku dari dalam tas, lalu kalian pindah ke tempat yang lain. Di sini dari dalam buku dari dalam tas dipindah ke dalam lemari, kira-kira bentuknya bagaimana? Ya, bentuknya akan tetap. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bagaimana menurut kalian? Ya, bentuknya tetap atau bentuknya tidak berubah. Benar. Yang terakhir, apa simpulanmu? Simpulan kalian apa tentang benda padat? Ya, benda padat, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap meskipun berpindah-pindah tempat atau dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, bentuk dan ukurannya akan selalu sama atau tetap atau tidak berubah. Itulah benda padat. Nah, ayo mengamati. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Sambil kalian amati di lingkungan rumah kalian, kita jawab. Di sini ada kolom tentang benda padat dan bukan benda padat. Di sini ada beberapa nama benda yang biasanya terdapat pada rumah kalian. Berilah tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai. Ya, di sini ada kolom nama benda, benda padat, dan bukan benda padat. Mari kita beri tanda checklist ya, yang sesuai yang mana bersama-sama. Yang pertama, kursi kira-kira benda padat atau bukan benda padat menurut kalian? Ya, benda padat karena kursi adalah contoh benda yang bila dipindahkan bentuknya tidak berubah. Berikutnya meja. Bagaimana menurut kalian? Nah, nomor 3 minyak. Ya, bukan benda padat. Karena minyak bila dipindahkan ke tempat yang lain, bentuknya akan berubah
mengikuti tempatnya. Kemudian vas bunga, ya termasuk benda padat. Televisi, benda padat juga, benar. Air putih, bukan benda padat. Ya, seperti contohnya, ketika di rumah kalian ada tempat minum air putih, lalu kalian tuang ke dalam gelas, maka airnya akan berubah, bentuknya akan menyerupai gelas. Jadi, air putih bentuknya berubah-ubah, bukan termasuk benda padat. Berikutnya piring. Menurut kalian termasuk benda padat apa bukan? Ya, termasuk benda padat. Gelas. Benar, gelas juga termasuk benda padat. Sendok. Benda padat juga. Dan yang terakhir penggaris. Kira-kira apa menurut kalian? Ya, penggaris juga termasuk benda padat. Benar. Sekarang, ayo berdiskusi. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Apakah kalian pernah? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, jadi kita lihat apakah sikap kalian sudah mematuhi aturan apa belum. Diskusikanlah bersama temanmu tabel berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama kolom sikap. Di bawahnya diikuti dengan kegiatan atau perbuatan. Kolom sebelumnya adalah kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di kolom ini nanti kita beri tanda centang. Kalau menurut kalian sesuai. Dan yang kolom paling kanan, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Di bawahnya kita isikan tanda silang bila sikap itu tidak sesuai dengan aturan. Mari kita isi bersama-sama. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Tiba-tiba kalian masuk tanpa mengetok pintu, kira-kira menunjukkan mematuhi aturan atau bukan? Ya, bukan atau tidak mematuhi aturan, karena itu adalah sikap yang tidak sopan. Berikutnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Kira-kira mematuhi aturan atau tidak? Benar, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Karena mengucapkan salam itu adalah perbuatan yang sopan. Berikutnya, tidak mengambil barang sembarangan. Kira-kira mematuhi aturan atau tidak? Ya, benar. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan karena kita tidak dengan mudah mengambil barang orang lain kalau kita tidak tahu pemiliknya. Berikutnya, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Bagaimana menurut kalian? Ya, tidak menunjukkan mematuhi aturan. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Apa kira-kira ini yang paling sering diajarkan ketika masuk di sekolah? Ya, ini adalah menunjukkan sikap mematuhi aturan karena membuang sampah harus berada pada tempatnya supaya lingkungan tetap terjaga dan bersih. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama, sekarang kamu bisa mengetahui hasil pengamatan sederhana keragaman benda di lingkungan sekitar. Kemudian, sekarang kamu bisa mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya. Yang ketiga,
Sekarang kamu bisa mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan. Pesan moral pembelajaran pada hari ini, kita harus bersikap sopan ketika bermain di rumah teman. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.